Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya kembali lagi bersama saya Pastor Nelson Bureni di seri khotbah saya dari 1 sampai ke 10, dan kali ini kita sudah sampai di puncak seri khotbah saya, yaitu seri ke-10 untuk menanti pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di seri yang ke-10 ini dengan tema alami lawatan Roh Kudus. Ya, alami lawatan Roh Kudus. Apa yang akan terjadi dengan lawatan Roh Kudus? Ya, ketika Roh Kudus melawat, apa yang terjadi? Sebagai orang percaya, kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus, otomatis kita sudah menerima Roh Kudus. Tetapi dalam hal, ya, menerima dalam hal ini adalah diperlengkapi lebih lagi. Berarti kita perlu mengalami yang namanya lawatan. Nah, apa saja bentuk-bentuk lawatan Roh Kudus? Ada 2 poin yang saya bagikan dari seri ke-10 ini. Poin yang pertama adalah terjadi aktivasi, ya, terjadi aktivasi karunia Roh Kudus. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kalau saudara sudah pegang Alkitab saudara, baca bersama dengan saya dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini berbicara tentang, kata bersama di situ berbicara tentang tubuh Kristus. Ya, kepentingan bersama. Ayat ke-8 berkata, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat terakhir, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh satu roh. Yang satu, ya, dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Jadi roh yang satu dan yang sama itu adalah Roh Kudus sendiri, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi ketika lawatan roh Tuhan terjadi, Roh Kudus terjadi, maka kehendaknya terjadi juga. Nah, kehendak Tuhan terjadi adalah Dia memberikan karunia-karunia kepada setiap orang. Tentunya setiap orang yang betul-betul menginginkan karunia-karunia itu, dan memang yang dipilih ditetapkan untuk menjadi alat kerajaan Tuhan, mengembangkan yang namanya pekerjaan Tuhan di bumi ini. Supaya apa? Memperlengkapi tubuh Kristus. Saudara, jadi ketika Roh Kudus tercurah, bukan hanya satu peristiwa saja yang terjadi pada Pentakosta. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 2, bukan hanya pada waktu itu saja. Tetapi 2 Korintus ini menjelaskan kepada setiap kita, kalau kita sedang menanti Roh Kudus, maka kita sedang siap untuk karunia kita dapatkan. Jadi Roh Kudus bersedia ketika Dia melawat kita, maka Dia memberikan karunia. Dia memberikan karunia. Jadi bukan hanya mengalami sebuah manifestasi kuasa yang kemudian, ya, jatuh, tumbang dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Itu bagian daripada kuasa yang bekerja. Tetapi isinya adalah karunia-karunia. Yang paling utama adalah isinya. Kalau saudara tumbang tetapi tidak berisi, juga percuma. Ya kan? Tumbang, jatuh, bangun, punya pengalaman rohani, jatuh, bangun ketika dilawat Roh Kudus.
Tetapi itu tidak akan menjadi sesuatu yang wow kalau Roh Kudus tidak melengkapi saudara dengan karunia-karunia. Jadi yang utama adalah ketika Roh Kudus dicurahkan kepada engkau, kepada saudara dan saya, maka dia memperlengkapi kita dengan karunia-karunia. Ya, memberikan kepada kita karunia-karunia. Saya berdoa dan saya berharap saudara baca kembali ayat ini supaya saudara paham lebih jauh tentang pencurahan Roh. Ya, tentang pencurahan Roh. Kalau kita ingat kembali, kita baca kembali Kisah Para Rasul 2 tentang murid-murid Tuhan yang menerima pencurahan Roh pada saat itu, Pentakosta, saudara yang terkasih. Mereka, ya, ada satu tanda yang ajaib saja, yaitu mereka memiliki tanda bahasa lidah. Bahasa lidah. Mereka bisa berbicara dengan berbagai-bagai bahasa dari suku-suku bangsa yang hadir pada saat itu. Orang-orang yang hadir pada saat itu bukan hanya orang Yahudi, tetapi berbagai macam suku yang hadir pada peristiwa pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Dan mereka menerima satu tanda yang ajaib, yaitu berbahasa lidah. Untuk apa? Memperlengkapi mereka supaya mereka memberitakan Injil. Saudara yang terkasih, dan fungsi daripada karunia-karunia di akhir zaman ini justru lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena dilihat daripada jumlah, kuantitas pengikut Tuhan, ya, jumlah orang percaya, jumlah orang Kristen, ya, orang Kristen, tanda kutip adalah orang percaya di dunia ini sangat banyak, sudah miliaran. Tentunya Roh Kudus akan bekerja totalitas, ya. Kalau saudara baca di dalam nubuatan Yoel dan Kisah Para Rasul, ya, tentang akhir zaman Roh Tuhan dicurahkan kepada semua manusia. Dan ini sedang terjadi. Tahun 2020 ini masih terjadi di berbagai bangsa, ya, di berbagai bangsa, suku-suku, di pulau-pulau, di kota-kota, di desa-desa, di kampung-kampung, di gereja-gereja, di komunitas Kristen, dimanapun. Saudara yang terkasih, Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyatnya. Untuk apa? Melimpahkan umat Tuhan dengan karunia-karunia. Jadi sebetulnya kita mendapatkan Roh Kudus supaya kita semakin kaya dengan kekayaan surgawi, yaitu kekayaan Roh Kudus itu sendiri. Ya, kekayaan Roh Kudus yang pertama adalah memiliki yang namanya kuasa, yang kedua dia memiliki yang namanya karunia-karunia. Ya, dia memiliki kuasa, yang kedua dia memiliki karunia-karunia. Saudara-saudara yang terkasih, jadi yang kita terima hari ini, saudara, yang kita pelajari hari ini adalah karunia. Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua dari lawatan Roh Kudus ketika tercurah di dalam hidup kita. Saudara, ya, saudara bisa baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada dua ayat dari poin yang pertama ini, ya. Poin yang pertama, ada dua ayat yang saya bagikan. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah Roh diaktifkan di dalam hidup setiap orang Kristen yang menerima lawatan Roh. Jadi kasih yang pertama menjadi syarat utama untuk ketika kita menerima Roh Kudus, otomatis yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih. Kenapa kasih? Karena Allah mengasihi dunia. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, diberikan atau dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karunia, ya, karunia yang dikaruniakan dalam hal ini karakter Kristus atau buah Roh, yang pertama adalah kasih. Kita punya karunia. Paulus berkata begini, sekalipun aku bisa berbahasa lidah, berbahasa malaikat, tetapi kalau aku tidak punya kasih, ya, aku sama seperti gong yang gemerincing. Sia-sia pemberitaan Injil yang aku sampaikan kepada banyak orang kalau aku sendiri tidak punya kasih kepada mereka. Aku sendiri tidak punya kasih kepada Tuhanku. Saudaraku, kita yang diperlengkapi dengan karunia-karunia yang dahsyat dan luar biasa. Jangan lupa, dasarnya segala karunia yang kita gunakan adalah kasih. Dasarnya karena kasih.
bukan karena kita memiliki kekayaan dan kita merasa hebat, rohani kita hebat, bukan itu. Dasarnya adalah kasih. Yang lainnya memperlengkapi, lanjutan daripada buah roh ini memperlengkapi kita, supaya ketika kita melayani menggunakan karunia-karunia yang ada, itu sinergi, nyambung, berhubung, terhubung satu sama lain. Antara karunia dan buah roh itu satu di dalam hidup kita, sehingga itu menjadi sebuah karakter Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara, ini yang Tuhan inginkan ketika dia mencurahkan rohnya, maka dia memperlengkapi kita dengan yang namanya karunia-karunia, yang kedua dengan yang namanya buah roh. Jadi poin yang pertama, saudara yang terkasih, apa yang terjadi ketika lawatan Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita? Ya, terjadi yang namanya aktivasi karunia-karunia Roh Kudus dan buah roh. Ya, aktivasi karunia-karunia Roh Kudus dan buah roh. Jadi, saudara perlu memperhatikan dengan baik, merenungkan dengan baik bahwa manifestasi roh bukan, saya tekankan kembali, bukan sekedar jatuh bangun dan memiliki sebuah pengalaman rohani yang wow, lalu setelah itu tidak berfungsi. Itu kesalahan menerima lawatan, kesalahan menanti Roh Kudus, tidak mengerti, tidak memahami yang namanya peran roh di dalam hidup kita. Dengarkan saya, mujizat yang Tuhan buat, kuasa yang Tuhan nyatakan, bukan hanya sesuatu yang mengagumkan, ya, yang kelihatan, yang kedengaran, wow, luar biasa. Lalu kemudian kita bingung apa yang harus kita lakukan setelah kita merasakan sesuatu yang wow, ya kan? Yang harus kita tahu adalah apa yang kita dapatkan dari lawatan Roh Tuhan yang wow dan luar biasa itu. Ya. Yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa yang pertama Anda menerima yang namanya karunia-karunia, lalu kemudian terjadi aktivasi, diaktifkan karunia-karunia saudara. Lalu yang kedua, saudara menerima yang namanya buah roh, lalu diaktifkan buah roh di dalam hidup saudara. Ya, buah roh pertama dasarnya dari aktivasi karunia-karunia dan hubungan kita dengan sesama tubuh Kristus, dengan siapa saja yang tidak percaya kepada Yesus pun, kita perlu mengaktifkan yang namanya buah roh. Kasih dan kesabaran, kelemah lembutan dan lain sebagainya, penguasaan diri kita perlu aktifkan. Kenapa? Karena itu tandanya bahwa kita punya Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Lawatan Tuhan itu tidak hanya sebuah momentum yang selesai kita alami berapa jam, setelah itu selesai, bukan itu. Lawatan Tuhan itu terjadi ketika Roh Kudus menguasai kita, menguasai roh kita, lalu kemudian memimpin roh kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi perlu kita perhatikan bahwa Roh Kudus memberikan karunia dan buah rohnya bukan supaya kita bangga, tetapi supaya kita melakukan kehendaknya. Ya. Poin yang kedua dari tema seri ke-10 ini, apa yang terjadi ketika Roh Kudus melawat kita atau dicurahkan dalam hidup kita? Ada gerakan atau dorongan yang kuat untuk bersaksi. Ya, ada gerakan atau dorongan yang kuat untuk bersaksi. Saudara, kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Ini sudah menjadi ayat yang sering kita dengar di gereja. Tapi saya bacakan ini kembali untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya menikmati karunia-karunia di dalam diri kita sendiri, dalam pelayanan kita sendiri, lalu kita hanya menikmati buah roh kita sendiri, tetapi kita harus menjadi saksi. Ya, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, perhatikan saya. Poin yang pertama adalah ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, terjadi yang namanya aktivasi karunia-karunia dan buah roh. Ya, karunia dan buah roh harus dikuasai oleh kuasa. Ya,
Roh Kudus mengaktifkan karunia dan buah roh berdasarkan kuasa. Jadi saudara, di ayat ini saudara sudah menerima kuasa. Berarti kuasa itu tidak boleh didiamkan. Kuasa itu jangan dianggap seperti uang yang ditabung di bank. Kuasa itu jangan dianggap seperti uang yang ada ditaruh di dalam celengan. Lalu saudara diamkan saja dan saudara cuma ingat uang saya ada di celengan atau uang ada di rekening bank. Ya, kuasa itu jangan dipendam di dalam roh. Lalu kemudian engkau berkata engkau punya kuasa. Engkau berkata saya orang yang punya kuasa karena Roh Kudus ada di dalam hidup saya. No. Roh Kudus memberikan kepada kita karunia, buah roh dan kuasa untuk aktif, bukan pasif. Jadi kalau saudara tidak menggunakan kuasa, percuma karunia dan buah roh yang ada dalam hidup saudara. Makanya banyak orang tidak mengerti apa itu lawatan roh. Apa itu dipimpin roh? Kalau engkau sudah percaya kepada Yesus dan punya Roh Kudus, usahakan gunakan kuasa. Supaya ketika engkau diutus kemanapun, ketika engkau diminta mendoakan orang, kuasa itu aktif, karuniamu aktif. Ketika engkau berhadapan dengan orang, buah rohmu aktif. Oleh karena kuasa itu bekerja, engkau akan menerima kuasa. Dan saya percaya bahwa Anda, saudara dan saya sudah menerima kuasa. Ya, saudara, ketika kita menerima kuasa, maka selanjutnya adalah kita mulai bersaksi. Saudara-saudara yang terkasih, perintah untuk bersaksi ini harus dilakukan. Sebab ini penyebab utama dari kemajuan rohani kita. Ya, ketika saudara bersaksi, saudara mengalami kemajuan rohani. Tapi kalau saudara tidak bersaksi, saudara mengalami yang namanya stagnasi rohani, kematian rohani. Yang ada saudara hidup dengan daging, kepentingan diri sendiri, tidak dipimpin roh, tidak ada di dalam tawanan roh. Ini yang berbahaya saudara yang terkasih. Makanya ada banyak sekali ayat firman Tuhan yang menjadi peringatan buat kita. Firman Tuhan berkata tentang tawar hati. Firman Tuhan berkata tentang suam-suam kuku. Firman Tuhan berkata tentang yang namanya terdahulu menjadi terkemudian. Kenapa? Karena tidak mengaktifkan yang namanya kuasa, karunia, dan buah roh. Saudara yang terkasih, ini berbahaya saudara. Ini mengerikan. Maka itu saya peringatkan kepada saudara. Dari seri khotbah saya yang ke-10 ini, saya sangat berharap dan berdoa dan saya mendorong saudara untuk gunakan kuasa, karunia, dan buah roh. Jangan diam. Jangan bangga dengan status menjadi Kristen. Atau jangan bangga karena hari Minggu ke gereja 1 kali. Lalu pulang aktivitas setiap hari dari Senin sampai Sabtu, Minggu ke gereja lagi. Itu tidak menjadi Kristen yang aktif. Saudara, kita diutus dari sorga ke dunia ini. Maksudnya adalah ketika saudara percaya kepada Yesus, maka kita adalah wakil sorga. Ketika kita menjadi wakil sorga, berarti kita menjadi saksi di dunia ini. Jadi saudara yang terkasih, ketika saudara menerima Roh Kudus, jangan lupa bahwa saudara diberikan kuasa. Ya, diberikan kuasa untuk apa? Kita baca lagi firman Tuhan, ya. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Saudara baca di situ. Ini tentang sebuah kisah, ya. Saya ulang kembali peristiwa ketika Petrus berkhotbah. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka itu, kepada orang-orang yang menyaksikan mereka mengalami yang namanya lawatan Roh Kudus. Dan orang-orang itu berkata bahwa mereka mabuk, murid-murid ini mabuk anggur pagi-pagi hari. Ya, dia berkata, Petrus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ya. Ayat 15 kita lanjut. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9.
Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ya, saudara kalau baca terus di situ, lalu dalam cerita ini saudara yang terkasih, peristiwa yang ajaib terjadi. Ketika Petrus selesai berkhotbah, maka banyak orang menyerahkan diri, jumlahnya 3.000 orang. Saat itu juga, saudaraku, saya percaya 3.000 orang yang bertobat, belum lagi yang lain. Ya, berarti yang hadir pada waktu pencurahan Roh Kudus ribuan, lebih dari 3.000 orang. Karena pengalaman Yesus melayani, ribuan orang, puluhan ribu orang ikut Yesus. Dan itu adalah momentum ketika Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada murid-murid. Semua orang penasaran dengan janji itu, termasuk selain daripada murid-murid, semua orang yang mengikut Yesus pada waktu Yesus melayani, sehingga mereka berkumpul bersama-sama pada waktu pencurahan Roh Kudus. Dan ada yang berkumpul untuk mengalami lawatan roh, tetapi ada yang berkumpul untuk melihat apa benar janji itu tergenapi. Dan ternyata orang Yahudi dan yang lainnya ketika menyaksikan pencurahan roh terjadi dan mereka berbahasa lidah, mereka berkata bahwa mereka mabuk oleh anggur. Dan Petrus berkata mereka tidak mabuk, mereka sedang mengalami yang namanya penggenapan nubuatan dari kitab Yoel, Nabi Yoel. Ya, tentang akhir zaman terjadi pencurahan Roh Kudus dan mereka mengalami lawatan roh yang luar biasa. Saudara, dengarkan saya, pesan yang kuat dari firman ini untuk kita sekalian, bahwa saudara yang masih muda menjadi penginjil, jangan takut, jangan khawatir, jangan bingung. Kenapa? Karena Roh Kudus akan tercurah lebih dahsyat lagi di dalam hidup. Para gembala-gembala, para penginjil, para pelayan Tuhan di gereja-gereja, dimanapun, di persekutuan doa, ketua-ketua persekutuan doa, siapapun jemaat Tuhan yang sedang rindu dan lapar dan haus untuk dipimpin oleh Roh Kudus, saya mau katakan bahwa pencurahan roh di akhir zaman ini akan melimpah di dalam hidupmu. Akan terjadi aktivasi yang namanya lawatan Roh Kudus atas karunia-karunia, buah roh dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Sehingga engkau akan tergerak, engkau akan bergerak dengan luar biasa. Engkau tidak akan bisa menahan Roh Kudus yang bergerak di dalam rohmu, yang mendorong engkau untuk bersaksi dimanapun dalam keadaan apapun. Ya, dimanapun dalam keadaan apapun, di rumahmu engkau bersaksi, di kantormu engkau bersaksi, dengan sahabatmu engkau bersaksi, dengan kenalanmu engkau bersaksi, ketemu siapapun engkau bisa bersaksi. Kenapa? Karena Tuhan menggerakkan engkau dengan tidak terbatas. Maka itu pesan saya dari firman ini, untuk menjadi saksi jangan batasi Roh Kudus. Ya, memiliki kepekaan dan kemauan yang besar untuk didorong, untuk dipimpin, untuk dan pedulilah, miliki kasih yang besar untuk jiwa-jiwa. Supaya apa? Mereka mendengarkan Injil keselamatan yang Tuhan nyatakan melalui hidupmu. Ya, ketika Roh Kudus memakai engkau, firman Tuhan berkata, jangan takut. Ya, Tuhan akan memberikan kepadamu Roh Kudus yang tercurah kepadamu, akan memberikan kepadamu roh keberanian. Keberanian untuk memberitakan Injil. Kalau engkau tidak bisa bicara, Roh Kudus akan mengajari engkau dengan hikmat yang luar biasa. Firman Tuhan juga berkata, kalau engkau tidak bisa berdoa pun, Roh Kudus akan berdoa untuk Bapa di sorga, ya, dengan doa yang tidak putus-putusnya. Artinya Roh Kudus punya peran yang luar biasa, sangat kaya. Roh Kudus juga akan memakai para gembala-gembala, para penginjil-penginjil, para pengajar-pengajar di akhir zaman ini untuk memberitakan Injil supaya memperkaya bangsa-bangsa dengan berita keselamatan. Sebab firman Tuhan berkata, bumi harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu artinya bahwa dunia harus kenal siapa Yesus yang sebenarnya. Saudaraku yang terkasih yang mendengarkan dan menonton video ini, bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau katakan, saya bernubuat, engkau akan menerima Roh Kudus. Engkau akan terima kuasa oleh karena Roh Kudus turun kepadamu. Ya, orang-orang Kristen yang masih suam-suam kuku, ketika engkau lapar dan haus mau kembali lagi dipimpin oleh Roh Kudus, engkau akan terima Roh Kudus dengan tidak terbatas dalam nama Yesus terjadi dalam hidupmu. Saya perkatakan di dalam nama Yesus, engkau nonton video ini belum percaya kepada Yesus, Roh Kudus akan dicurahkan kepadamu. Maka dengan hatimu engkau akan percaya, dengan mulutmu engkau akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Ya,
kepada gembala-gembala, kepada gereja-gereja, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau terima lawatan Roh Kudus dengan luar biasa dan tidak terbatas. Engkau akan mengalami yang namanya kepenuhan roh, kelimpahan kasih karunia, kelimpahan kekayaan surgawi. Engkau akan diperlengkapi, generasi anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai orang tua akan mengalami lawatan yang luar biasa. Akan terjadi kesaksian di mana-mana. Saudaraku yang terkasih, kita mengalami yang namanya kondisi bangsa, ya, COVID-19 melanda dunia. Tapi perhatikan saya, nubuatan saya untuk dunia dan bangsa-bangsa, khususnya Indonesia, bahwa sepanjang COVID-19 ini sudah sangat banyak orang dilawat oleh Roh Kudus. Dan selesai COVID ini pun akan terjadi lebih banyak lagi lawatan roh akan terjadi di bangsa-bangsa, di pulau-pulau, di kota-kota, di ibu kota negara-negara. Bahkan di provinsi-provinsi, di kabupaten-kabupaten, kecamatan, ya, kelurahan, desa-desa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa saya perkatakan demikian? Karena Roh Kudus terus akan menggenapi setiap nubuatan firman sampai kepada akhir zaman. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata sampai kepada ujung bumi. Ujung bumi berbicara tentang wilayah. Ujung bumi berbicara tentang banyaknya jumlah manusia yang belum percaya. Jadi kuasa Injil, ya, harus diberitakan. Injil, berita keselamatan harus diberitakan kemanapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Karena firman Tuhan berkata siap sedia, baik atau tidak baik, beritakan Injil. Saudaraku yang terkasih, orang Kristen dimanapun engkau berada, usahakan bibir mulutmu, jangan kebanyakan berbicara hal-hal yang sia-sia. Baca firman Tuhan, dan ingat bahwa lidah mulutmu dipakai untuk kerajaan Allah. Lidah mulutmu penuh dengan kuasa, ya. Lidah mulutmu ada firman, lidah mulutmu ada Injil keselamatan, lidah mulutmu berfungsi untuk kerajaan surga, bukan untuk kepentingan dirimu sendiri. Lidah mulutmu adalah lidah seorang murid. Engkau adalah murid yang menerima kuasa, engkau adalah murid yang menerima karunia-karunia, engkau adalah murid yang menerima buah boro, engkau juga adalah murid yang menerima perintah untuk menjalankan amanat agung. Doa saya di pencurahan Roh Kudus ini, saudara mengalami lawatan roh lebih dahsyat lagi, dan itu terjadi. Mulai sekarang ini juga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, melimpah-limpah di dalam hidup saudara. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, lepaskan ya Tuhan setiap seri khotbah dari pertama sampai ke-10 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba perkatakan setiap firman Tuhan yang hamba sampaikan dari pertama sampai 10 ini tergenapi atas umatmu yang menonton video ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Indonesia mengalami lawatan roh. Tercurah Roh Kudus atas bangsa kami Indonesia. Tercurah Roh Kudus atas provinsi-provinsi. Tercurah Roh Kudus atas kota-kota. Tercurah Roh Kudus atas kabupaten-kabupaten, atas kecamatan-kecamatan, atas kelurahan-kelurahan, atas desa-desa, atas RT, RW, atas kampung-kampung di seluruh pelosok Indonesia. Dalam nama Yesus terjadi. Untuk dunia juga terjadi ya Bapak. Dalam nama Yesus. Dari Israel sampai seluruh bangsa mengalami lawatan Roh Kudus di tahun 2020 ini ya Bapak. Dalam nama Yesus hamba perkatakan terjadi manifestasi lawatan Roh Kudus yang luar biasa di kantor-kantor pemerintahan negara-negara. Dalam nama Yesus, di istana-istana negara, di kantor-kantor presiden, di kementerian-kementerian, di setiap kantor-kantor instansi negara-negara ya Bapak, di dalam nama Yesus, dari ibu kota sampai kepada kota-kota provinsi-provinsi terjadi dalam nama Yesus. Hamba berdoa di dalam Nusa, hamba bernubuat untuk setiap pemimpin-pemimpin politik terjadi, mereka menerima lawatan Roh Kudus. Hari ini juga terjadi ya Tuhan, pemimpin negara-negara terjadi, mereka menerima lawatan Roh Kudus tahun 2020 ini melimpah dalam hidup mereka. Sampai tahun-tahun selanjutnya tercurah terus Roh Kudus atas hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Urapan dan kuasa-Mu melimpah atas gereja Tuhan di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus hamba berdoa, aktivasi karunia-karunia dan buah boro dan kuasa Roh Kudus terjadi, tercurah atas setiap umat Tuhan di Indonesia dan di bangsa-bangsa.
dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, keluarga-keluarga mengalami lawatan Roh Kudus. Suami istri mengalami lawatan Roh Kudus. Anak-anak mengalami lawatan Roh Kudus. Kakak beradik mengalami lawatan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Lawatan Roh Kudus terjadi di kantor-kantor, dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Di tempat-tempat bisnis semua Tuhan, dalam nama Yesus. Di pasar-pasar, di rumah sakit, Tuhan, di dalam nama Yesus terjadi. Di jalan-jalan, di dalam nama Yesus terjadi. Di komunitas apapun terjadi, dalam nama Yesus tercurah Roh Kudus atas dunia, dalam nama Yesus. Hamba berdoa itu terjadi ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Genapi firman-Mu dan turunlah, tercurahlah Roh Kudus atas seluruh manusia. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, ini bagian terakhir daripada seri khotbah saya, ya, tentang menanti Roh Kudus dari pertama sampai ke 10 ini, ya. Sesuai dengan doa saya, saudara senantiasa haus dan lapar akan Tuhan, akan Roh Kudus, siap dipakai oleh Roh Kudus lebih maksimal lagi, supaya saudara tidak tertinggal dengan pergerakan roh, sehingga saudara betul-betul ada di dalam perkenanan Tuhan sampai akhir hidup saudara. Saudara yang terkasih, 2020 menjadi tahun yang dahsyat dan luar biasa buat Indonesia dan bangsa-bangsa, sebab Tuhan sedang bekerja melanda dunia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.